7 kakak perempuanku cantik bab 1009 Powerbank Super. Gigi Liuran terasa gatal karena kebencian. Meskipun dia adalah dewa surgawi, dia telah menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan untuk melawan Qin Ruoxue barusan dan masih dalam masa pemulihan saat ini. Namun dia telah menghadapi penguntitan 9 naga darah ini, dan mereka tampaknya tahu bahwa mereka tidak dapat bunuh diri dengan kekuatan mereka saat ini, dan hanya merasa jijik dengan diri mereka sendiri. Naga besar dan yang lainnya tidak dapat diprediksi dan memiliki cara yang jahat untuk menyerang mereka. 9 naga darah mengelilingi Liuran di tengah, menyilaukan Liuran dengan mata mereka. Biasanya, jarak dari tempat itu ke istana, seseorang bisa mencapainya dalam sekejap mata. Tapi sekarang, seseorang tidak dapat bergerak sedikit pun. Dia merasakannya untuk pertama kali. Jarak terjauh di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah tempat yang akan saya tuju, dan Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Siapa yang meludahi saya dengan ludah? Cairan yang tidak diketahui mengenai Liuran, dan Liuran sangat marah sehingga dia ingin mengutuk secara langsung. Sialan, ini bukan air liur kakekmu. Sebaliknya, ini ingus kakekmu. Usus kakekmu yang ketiga akhir-akhir ini tidak enak, agak bau. Dan apa ini? Benar-benar ngiler kali ini. Wah, aku akan membunuh kalian semua. Liuran mengumpulkan air ilahi satu surgawi, dan dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dia hanya bisa bertarung tanpa pandang bulu. Air ilahi yang maha suci ini bisa, bahkan menyelamatkan sabun mandi. Saya sarankan pergi ke Kekaisaran Tian Sui Anda dan membuka pusat pemandian. Naga seperti naga besar telah lama gagal mengerahkan kekuatan yang mereka miliki saat itu, tetapi air suci satu surgawi ini sama sekali tidak efektif untuk melawan mereka. Tanpa sedikit kepercayaan diri, Longda tidak akan datang untuk merepotkan Liuran ini. Dia setidaknya seorang dewa surgawi. Liuran tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa dia bisa berada dalam kekacauan seperti itu. Setelah seumur hidup menjadi kaisar, dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Chief Ross, sialan kau, mengapa aku sangat ingin menamparmu sampai mati? Dalam keadaan marah, tubuh Liuran merosot langsung ke tanah dan mengangkat kepalanya, mata kecilnya yang tersenyum, pupil matanya mulai membesar, dan kedua bola matanya seolah-olah akan keluar dari soketnya. Segera setelah itu, membuat gerakan menelan ludah, dia menerkam langsung ke arah 9 bayangan naga. Boom! Otot-otot di tubuh Liuran mulai berkontraksi, lalu langsung membesar, meringkuk dalam semburan asap. Di dalam asap tebal, terdengar teriakan Longda. Orang ini, sebenarnya juga bukan manusia. Coba tebak apa yang saya lihat, kalian. Dia sebenarnya adalah seekor kodok. Atau kerang penelan surga. Liuran melihat reaksi Longda dan diam-diam merasa senang. Sekarang, dia tahu dia takut, bukan? Mundurlah dengan cepat, dan kursi ini bisa menghindarkanmu dari kematian. Katak besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan tawa keras. 9 bayangan naga tersebar di sekitar Liuran, dan di langit, 18 pasang mata menatap Liuran dengan ekspresi tidak percaya. Naga itu bertanya, apakah kamu sakit? Naga 2, kakak, anak ini pasti mengalami cedera otak yang serius. Naga 9, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang lebih bodoh dariku. Melihat beberapa naga masih mengejeknya, Liuran tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, Liuran menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kenapa ini? Setelah bertransformasi menjadi tubuhnya sendiri, kekuatannya seharusnya meningkat secara eksponensial, bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa menghadapi beberapa orang ini. Kenapa tubuh saya tidak bisa bergerak? Mengapa? Saya memiliki rasa takut di hati saya. Bukan karena saya tidak bisa bergerak, tapi karena rasa takut. Tidak berani melakukan apapun. Sialan gendut,
Kamu benar-benar bodoh. Kamu berubah menjadi tubuhmu sendiri, yang berarti kamu berubah menjadi binatang ajaib sepenuhnya dan sepenuhnya. Apa kamu tahu apa arti penekanan garis keturunan? Kakekmu setidaknya memiliki darah naga. Kamu adalah kecebong sialan yang membandingkan ketebalan dengan naga. Siapa yang memberimu keberanian? Ayo, kakek akan membawamu ke ibumu. Ketika Liuran bereaksi, dia sudah menyerah, seperti kata pepatah. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Ketika saya memulihkan kekuatan saya harus membunuh beberapa dari Anda. Senior, tolong ampuni nyawa kodok ini dari adik laki-laki saya. Liuran segera mengubah wajahnya dan memohon belas kasihan. Saya memiliki seorang lelaki tua di atas dan seorang lelaki muda di bawah. Jika Anda mengampuni kehidupan lama saya ini, saya bersedia menyerahkan semua harta yang saya sembunyikan dalam hidup saya. Suara Agung Longwu terdengar, sampah sepertimu, bagaimana kamu bisa hidup? Saudaraku, biarkan aku membunuh orang ini. Tidak, Old Five, jangan impulsif. Saudara Luyun memiliki pertempuran besar di tangannya sekarang, bukankah ini harta karun super bermuatan hidup? Liuran memiliki pertanyaan tambahan di benaknya. Pengisi daya super. Apa maksudnya ini? Di aula pertemuan, Luyun yang menghitam mulai menjadi pemarah dan gelisah. Dia mengayunkan dan menebas pedang panjang di tangannya, dan hawa pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya bertebaran ke segala arah. Ki pedang terbang dengan sembarangan, dan jeritan yang menyedihkan bergema di seluruh langit. Dia jatuh berlutut kesakitan dan terus meraung. Cifros juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Apakah sulit untuk mengatakan bahwa serangan balik telah gagal? Cifros dengan ragu-ragu bergerak lebih dekat ke sisi Luyun. Dia sudah membuat keputusan. Jika menghitamkan Luyun gagal menjadi bumerang, dia akan membunuhnya sendiri. Tapi dia masih terlalu naif. Tidak heran dikatakan bahwa semua penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Ada sepersekian detik ketika Cifros dan Luyun hanya berjarak 3 meter. Ki sejati hitam di sekeliling tubuh Luyun langsung menghilang dan seluruh tempat menjadi hening. Ketika Cifros menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seperti angin musim semi yang berhembus, noda darah membasahi wajah Jishenan. Apakah ini maksud dari pedang? Dengan Luyun sebagai pusatnya, badai yang kuat meletus. Ki sejati hitam Jisuang berubah menjadi perisai untuk memblokir di depannya, bertemu dengan hawa pedang yang kuat ini. Terdengar suara ledakan keras dan pada perisai itu, sebenarnya ada retakan. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar mampu menembus ki iblisnya sendiri. Seolah-olah Cifros sedang menghadapi 1000 pasukan. Melalui ki ajaib, Jishenan melihat bahwa Luyun telah lama bangkit berdiri. Ki sejati hitam di sekeliling tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan sebagai gantinya, seutas benang ki sejati putih berputar. Tidak ada aura yang menghancurkan bumi, namun aura itu menekan Jishenan begitu keras sehingga dia tidak bisa bernapas. Pedang Luyun menunjuk ke langit dengan gerakan yang tampaknya lancar. Tapi itu membuat Jisou merasa seperti akhir sudah dekat. Dia merasa takut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Luyun. Tapi dia tahu bahwa pada saat ini, dia jelas bukan tandingan Luyun. 1000 perhitungan. Saya tidak percaya saya tidak memperhitungkan variabel ini. Mustahil, anak ini belum menjadi orang suci. Tapi mengapa saya merasa takut? Jisuang sangat ketakutan sehingga dia kehilangan wajahnya dan buru-buru berkata kepada Luyun, "Luyun, hari ini saya telah kalah. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan kembali ke Qingzhou dan tidak akan pernah kembali ke Kekaisaran Api Ilahi lagi."